Pemirsa, satu unit ruko di Pasar 2 Marelan, Kota Medan, Sumatera Utara, Selasa siang hangus terbakar. Kebakaran melukai seorang bocah laki-laki berusia 10 tahun. Kepulan asap memenuhi bangunan ruko yang terbakar di Pasar 2 Medan, Marelan, Kota Medan, Sumatera Utara. Warga berusaha memadamkan api sambil menunggu kedatangan unit mobil damkar. Seorang bocah laki-laki yang merupakan anak pemilik ruko alami luka bakar karena sedang bermain di dalam ruko saat kebakaran terjadi. Diduga kebakaran terjadi akibat arus pendek listrik di ruang belakang ruko. Karena saya sambil jalan-jalan kan, soalnya kan saya jualan. Jadi kan nggak fokus ke situ kali, tiba-tiba apinya terus naik. Terus anak saya yang laki-laki tadi itu di tengah-tengah api. Mau saya tolongin apinya udah tinggi. Banyaknya bensin eceran di ruko membuat api membesar dan nyaris menghanguskan seluruh isi bangunan dan merambat ke rumah warga. Api dipadamkan 1 jam kemudian setelah 8 unit tim damkar dikerahkan. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Pemirsa, perhatikan anak Anda saat sedang bermain di luar rumah. Di Tanjung Priok, 2 balita yang sedang bermain jadi korban penjambretan. Kalung emas yang dikenakan korban di leher pun raib dibawa pelaku. Rekaman kamera pemantau merekam aksi penjambretan terhadap 2 balita yang sedang bermain di dekat rumahnya di Jalan Swasembada Barat, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Pelaku dengan cepat mengambil kalung emas korban seberat 5 gram dan 3 gram sebelum melarikan diri. Menurut nenek korban, sementara satu pelaku beraksi, pelaku lainnya mengintai dari atas sepeda motor. Itunya naik motor ada di Amperan nungguin di belakang. Berapa orang, Bu? 2 orang. 2 orang. Iya. Yang diambil apa aja, Bu? Kalung aja tuh. Kalungnya? Sama tetangga satunya lagi, kalungnya juga. Oh, ada 2. Ada 2. Orang tua korban akan melaporkan kejadian ini ke Polsek Tanjung Priok, Jakarta Utara untuk mencari pelaku. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pelaku jambret di Palembang, Sumatera Selatan dikeroyok massa. Sementara sepeda motor pelaku hancur dibakar warga. Salah satu dari 2 pelaku jambret, Eri Haryansyah, dikeroyok massa setelah menjambret ponsel warga di Jalan Sukabangun 2, Simpang Soak Simpur, Kecamatan Sukarami, Palembang. Kedua jambret yang mencoba kabur dengan sepeda motor ini terjatuh. Warga yang emosi karena salah satu pelaku kabur membakar sepeda motor pelaku. Tim Hunter Mapolrestabes Palembang yang sedang patroli di kawasan ini mengejar pelaku yang mencoba kabur. Polisi menangkap pelaku di permukiman warga dan menyerahkannya ke Polsek Sukarami, Palembang. Pria di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat tega melaporkan ibu kandungnya ke polisi hanya karena sepeda motor. Namun bukan menerima laporan MH, polisi malah menasihati MH dan kemudian viral di media sosial. Mata, malah Anda berselisih dengan ibu Anda sendiri. Pikirkan bos, baik-baik. Ya. Nih kalau Anda minta motor, udahlah, gak usah ini motor. Nih, saya siap nih. Ambil sudah uang saya, ada masalah. Tapi tolong Anda sujud dengan itu. Supaya apa? Anda nggak kena azab. Itu aja. Kasat Reskrim Polres Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat AKP Priyo Suhartono melampiaskan kegeramannya kepada Masun. Pria warga desa Ranggagata, Praia Barat Daya, Lombok Tengah yang tega melaporkan ibu kandungnya gara-gara sepeda motor. Semula Masun berniat melaporkan ibu kandungnya Kalsum dengan dugaan penggelapan sepeda motor warisan ayahnya. Kasat Reskrim Polres Lombok Tengah AKP Priyo Suhartono mengaku tak gentar jika Masun akan melaporkan dirinya ke Polda, lantaran tak menerima laporannya. Job description kami sebagai pelayan masyarakat wajib menindaklanjuti setiap laporan atau aduan masyarakat. Jujur saja, baik saya secara pribadi maupun dari pandangan
para penyidik yang lain bahwa secara hati nurani mungkin ini sedikit bertentangan dengan hati nurani kami apabila seorang anak melaporkan ibu kandungnya sendiri. Jadi jujur saja kami ya kemarin ingin berusaha untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan. AKP Prio menawarkan solusi lain kepada Mahsun, yakni memberikan uang seharga motor yang diperkirakan, tapi dengan catatan Mahsun harus membatalkan niatnya melaporkan ibu kandungnya ke polisi dan bersujud untuk meminta maaf. Aksi AKP Prio menengahi sengketa antara ibu dan anak ini kemudian viral di media sosial. Tak sedikit yang memberikan apresiasi kepada AKP Prio atas ketegasan sikapnya. Kursi ruang tunggu pasien di Puskesmas Pesanggerahan, Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto dicuri Senin dini hari kemarin. Pelaku membawa kabur dengan sepeda motor. Dalam 2 minggu terakhir terjadi 2 kali pencurian di Puskesmas di wilayah Kabupaten Mojokerto yang terekam CCTV. Kursi tunggu pasien di Puskesmas Pesanggerahan, Mojokerto, Jawa Timur dicuri. Awalnya pelaku memastikan puskesmas dalam keadaan kosong. Setelah aman, pelaku langsung mengangkut kursi ke sepeda motor dan membawanya kabur. Petugas mengetahui ada kursi yang hilang di pagi hari saat hendak membersihkan puskesmas. Akhirnya kepala puskesmas melaporkan pencurian ini beserta rekaman kamera pengawas. Kemudian masuk, tolak-tolak sebentar, sempat duduk juga, terus dia lewat masuk ke ruang tunggu pasien. Dari ruang tunggu, dia cek-cek juga, mungkin cari kursi yang bagus ya, terus diangkat, terus langsung dibawa. Terus di tempat sini kita nggak kelihatan, soalnya CCTV-nya kita nggak kelihatan, guys. Kelihatannya dia untuk melepas tali-tali itu, gitu ya. Terus langsung dimasukkan sepeda, ditumpangi, naik terus belok kanan ke arah jalan raya. Ternyata aksi pencurian di Puskesmas Pesanggerahan sudah 3 kali terjadi dalam 2 pekan terakhir. Yang dicuri tidak hanya kursi, tetapi motor hingga laptop serta uang milik staf puskesmas. Polisi melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa sejumlah saksi mata. Diduga pelaku tinggal tak jauh dari puskesmas. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Seekor sapi berbobot 6 kuintal terlepas dan masuk ke permukiman warga di Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Sapi diduga kabur karena stres melihat ramainya aktivitas warga di sekitar kandang. Dalam video amatir ini, sapi sempat berlari dan mengejar seorang bocah yang tengah melintas di permukiman warga di Gang Musola Al-Mukorobin, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Menurut pemiliknya, sapi terlepas dan masuk ke permukiman warga akibat stres melihat kondisi di sekitar kandang yang ramai dengan aktivitas warga. Pemiliknya juga mengatakan bahwa sapi miliknya merupakan sapi potong yang nantinya akan dijual saat Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Kurban mendatang. Rantingnya putus satu, lagi dibenerin, putus lagi yang satu, dia berontak, jadi dia lari ke depan. Tidak ada korban dalam peristiwa ini, namun terlepasnya sapi dari kandang sempat membuat warga resah dan panik. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. KPK tahan 3 mantan anggota DPRD Jambi tersangka perkara suap pengesahan RAPBD Provinsi Jambi tahun 2017-2018. Selengkapnya sesaat lagi, jangan kemana-mana. Kami segera kembali.